Dari uang semua yang kita ada, dipotong tadi bayar hutang tahun depan 552 triliun. Oke. Saya tuh wonder loh, gimana caranya Menteri Keuangan kita besok menjaga ini semua agar kita bisa tetap normal gitu. Dengan sekali lagi, oke, tingkat Ya dulu, berarti Jokowi ini, Mulyono, memberikan beban berat bagi Presiden Prabowo ya? kayaknya bukan cuman Mulyono ya Pak, kita pernah bahas di sini loh. Oke. Sayang dia nggak mendengerin kita sih. Coba waktu itu dia dengerin kita Pak ya. Ya. Anaknya ini nih sekarang kan jadi masalah. Emang Tuhan tuh nggak tidur, saya bilang juga. Loh, kita lagi anteng-anteng di Rusia Pak. Ya. Aku pas bangun, Breng, apa nih fufu fafa? Cia. Saya tuh heran setengah mati, kok ada ya bisa nasib orang yang merasa dia sudah di jalan tol super highway nih, udah terbang, udah nggak jalan di daratan lagi, tiba-tiba terpental dan akan terpental. Kalau saya Pak dengar wawancara Bapak dengan Rosulyo, saya juga dengar Rosulyo di beberapa podcast lain, berat atau kita akan dibilang dan ditertawakan dunia betapa bodoh kita kalau pura-pura nggak tahu, karena ternyata nomornya berhubungan dengan nomor telepon dia saat pendaftaran di mana? Wali kota. Jadi nggak bisa dipungkiri. Jadi ini sekarang nih, pertama nggak bisa dipungkiri. Kedua, sampai mana sih dia mau bohong? Yang ketiga, sampai kemana sih saya aja yang baca calon presiden kita yang akan dilantik dikata-katai seperti itu yang sangat tidak pantas. Inilah kalau mau dianggap ya, kan banyak orang berpikir kita berseberangan. Banyak orang kan melihat saya itu berseberangan. Padahal dari awal saya bilang, kita bahas di sini kan. Ya, Ibu Koni kan bersahabat ya dengan Pak Prabowo. Saya nggak bersahabat lah, tapi paling nggak saya nggak ada masalah. Pernah ada masalah yang waktu saya meluruskan soal 1760 triliun cara belanjanya. Dan beliau orang yang sportif, saya dipanggil waktu itu ke Kementerian Pertahanan, ada Pak Dasko, ada Pak Sahroni, dan kita berdiskusi, dan akhirnya nggak dibanyakan juga 1760 triliun itu, artinya apa? Beliau mendengar dong. Nggak lama dari itu saya kena COVID. Saya kena COVID yang berat Pak, yang Delta kalau nggak salah namanya. Dan saya itu harus di karantina full di Rumah Sakit Angkatan Udara di Halim. Itu beliau dari Prancis Pak, itu kirim saya obat. Pak Prabowo tuh orangnya kayak begitu kan, memang dia sama kucing aja dia care, apalagi sama orang. Care ya. Tapi masalah ini kan orang-orang yang, kalau saya bilang bukan sekeliling dia Pak, sekeliling istana waktu itu yang menganggap wah bahaya nih gitu kan, pecahin gitu. Makanya seolah-olah Bu Koni anti Prabowo. No. Kalau mereka dengarkan dari awal kita bicara, saya kan udah bilang Prabowo yes, yang nggak yes itu kan Gibran. Dan sekarang saya nggak tahu Pak Jokowi nonton ini nggak ya? Kalau dia nonton harusnya dia nyesel dunia akhirat Pak. Kalau aja dia diem waktu itu dengerin kita ya, kan nggak separah ini Pak. Sekarang lebih malu mana? Lebih malu dulu dia mundur, anaknya nggak jadi masuk, daripada udah sampai tinggal mau dilantik nih, seluruh dunia ahli-ahli IT semua mempersoalkan kita satu dua aja Pak, jangan anak yang lain. Katanya anak yang di jauh di Mato itu juga ada masalah, anak yang kemarin juga ada masalah, gara-gara hamil ada masalah. Yang ini aja deh, ini gimana Pak, dari faktor sebagai pemimpin berkata seperti itu, mengata-ngatai partnernya, which is presidennya, ya kan, kita aja yang dianggap berseberangan nggak pernah mengata-ngatai urusan. Kita harus menghormati presiden kan. Menghormati sangat lah, calon waktu itu masih calon dong. Coba, saya nggak kebayang. Jadi ya saya berharap aja. Ini ternyata omongan saya itu, saya kan sering ngomong Gusti Allah tuh rasare, ada aja caranya lo kok apa keluar gitu loh Pak. Semesta alam, semesta bergerak. Bu Koni, kita kembali nih. Ya, selamat datang kembali di channel ini teman-teman. Kita sudah menyaksikan bersama cuplikan video yang menarik terkait dengan apa yang disampaikan oleh seorang wanita ini yang cukup pemberani dalam hal pernyataannya terhadap bagaimana pejabat negara yang ada di negara Konoha ini. Nah, jadi teman-teman, bahwa memang apa yang disampaikan oleh Ibu Koni ini ya, ada hal yang tersirat ya, apa yang dia sampaikan tersebut, terutama di dalam kasus ijazah Jokowi ini, dan begitu juga dengan kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Teman-teman, dalam hal ini bahwa coba kita melihat bagaimana tanggapan para netizen dengan pernyataan seorang Ibu Koni ini dalam cuplikan video tadi. Dikatakan yang pertama, Adili Jokowi sama mantu dan keluarganya, negara dan pemerintah semua jadi badut. Ayo Ibu bongkar semuanya, merugikan negara Indonesia. Ternyata mafia korupsi, sehat dan panjang umur untuk Ibu Koni.
Ya, suatu negara hancur karena pejabatnya ya nggak amanah. Nah, jadi anaknya masih ada ya Kermapan dan Ibu Kon ini rasanya pantas menjadi bagian kabinet Prabowo Subianto. Adili oknum KPU, oknum MK, oknum UGM, oknum polisi, dan oknum-oknum lainnya yang terlibat, jalan sudah terbuka. Dan semoga secepatnya dimajukan sebelum terlambat. Ya, jadi teman-teman banyak sekali komentar netizen ini kita melihat apa sebenarnya yang mereka katakan. Bahwa ini harus dituntaskan kasus-kasus yang sudah beredar di media sosial saat ini. Bahkan menjadi perdebatan yang cukup serius di tengah-tengah publik. Hal ini teman-teman ini harus diungkap dan dituntaskan. Nah, tentu penegakan hukum ini harus bersikap tegas kalau ia mau berani menegakkan keadilan. Lebih lanjut disampaikan bahwa apapun kalau dipaksakan pasti hasilnya akhir tidak akan baik dan apapun itu juga. Ya, jadi teman-teman bahwa memang menuai dosa yang kualat dari para pensiun yang telah terlantarkan. Semoga Indonesia telah maju dan berkembang dan pantas saja hutang negara ya peninggalan Mulyono berlipat ganda semua kebutuhan Fufu Fafa untuk kampanye pun maka uang negara sungguh sangat seragam. Fufu Fafa di luar ya, Fufu Fafa diusir dari Bali karena orang Bali cerdas, gak pelangap pelongo. Ya, jadi sangat masuk akal ya biaya kampanye Gibran dan diambil dari APBN. Dialah Jokowi begitu jor-joran bagi-bagi bansos setelah Pilpres, semoga Tuhan menyediakan Mulyono. Ya. Untuk jadi kades ya kepala desa butuh ya uang minimal 1,5 miliar, apalagi calon wakil presiden butuh duit berapa ya. Masalah Jokowi ini tergantung Prabowo berani atau tidak untuk mengungkapkan kasus Jokowi Gibran ya Kaisang Bobi Bestah gengnya. Ya, jadi ternyata teman-teman bahwa ini mereka ini menyampaikan, netizen ini menyampaikan bahwa ini pemerintah saat ini harus fokus untuk menuntaskan ya masalah-masalah yang terjadi terutama dalam kasus ijazah dan begitu juga dengan ijazah wakil presiden yang digugat oleh Subhan Pala, dan ini belum ada kejelasan yang secara resmi dari pihak manapun teman-teman maupun dari pihak penegakan hukum. Yang mestinya ini harus diusut tuntas, harus diselesaikan teman-teman karena memang ini menyangkut ya nama pejabat Republik Indonesia terutama wakil presiden dan mantan pejabat yaitu mantan presiden yaitu Joko Widodo. Kemudian Profesor Kiai, Ustadz dan cedera seniman rakyat boleh tertipu oleh orang yang bertambah lugu, tapi alam maha mengetahui. Saya mengaminkan ya, semoga Gibran cepat dimajukan biar Pak Prabowo fokus untuk keselamatan bangsa dan negara. Jadi teman-teman memang dari awal kita melihat bahwa usulan pemalsuan Gibran Raka Buming Raka ini diusulkan oleh Forum Purnawirawan, orang-orang yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana teman-teman ya bagaimana dalam mengungkapkan kasus ini sampai seterang-terangnya ya. Jadi teman-teman bahwa memang ini kasus ini tidak harus diungkap secara transparan ya. Memang dari awal kasus usulan pemalsuan ini baik dari gugatan Subhan Pala maupun dari usulan dari Forum Purnawirawan tersebut teman-teman, mereka menyurati MPR dan DPR, tapi sama sekali kita tidak pernah melihat ya titik terang ya apakah ini ada kelanjutan terkait dengan pembahasan ini atau seperti apa ya. Jadi kepada Presiden Pak Prabowo, tolonglah pejabat-pejabat menteri dan pejabat-pejabat pemerintah yang lainnya jangan ya kena kasus korupsi dong ya. Kalau kasus perceraian gak apa-apa lah, yang penting bersih di KKN. Mana pemalsuan Gibran? Sepakat rakyat Indonesia segera dimajukan Gibran Wapres. Ibu Sri Mulyani, tolong kami ada ya pajak jangan mahal-mahal, kami bayar pajak sampai
pinjam uang sama rentenir. Ya, kasih kami keringan, ya catering, modal pinjaman bank, kena bunga, dan kena bunga pajak. Sepertinya Jokowi mati Indonesia. Indonesia bersyukur dari atas meninggalnya seorang yang menimbulkan berbagai masalah. Dan yang menimbulkan berbagai masalah termasuk moral dan para ternaknya. Dan buku dokumen yang disimpan di Rusia kapan mau dibuka? Dan apakah berani usut mereka itu? Ya. Kemudian apa benar itu semuanya hanya untuk dikatakan hebat tapi tak berguna? Buktinya para penegakan hukum tak mengubris ya. Adil Mulyono dan ternaknya yang sudah menikmati uang korupsi. Dan ternyata Bu Kony tetap waras dan tidak yang mabuk seperti banyak akhirnya petinggi. Negara cemas dan menaikkan pajak aja biar rakyat tak dungu-dungu tambah semakin susah hidupnya. Lah fufu-fafa hanya jadi aib buat bangsa dan negara. Salam waras pakai otak. Ya, jadi ini dikomentari oleh Karisman 765. Ya, jadi teman-teman itulah yang beberapa komentar netizen yang sudah kita baca. Dan untuk teman-teman yang lainnya, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.